Dia akan bilang ya, itu sikap yang sopan. Bahkan meskipun dia takut padaku, dan aku yakin dia memang ngeri, dia akan bersikap sopan dan berjalan di sebelahku. Cukup mudah untuk menggiringnya ke arah yang salah. Hutan belantara menggapai seperti jemari dan menyentuh sudut belakang tempat parkir. Aku bisa memberitahunya bukuku tertinggal di mobil. Mungkinkah ada yang memperhatikan bahwa akulah orang yang terakhir yang terlihat bersamanya? Hujan turun seperti biasa. 2 jas hujan berwarna gelap menuju arah yang salah tak akan menarik terlalu banyak perhatian atau membuatku ketahuan. Kecuali bukan aku satu-satunya murid yang menyadari kehadirannya hari ini, meskipun tak seorang pun yang seintens aku. Mike Newton khususnya menyadari setiap gerakan gadis itu saat dia gelisah di kursinya. Dia merasa tidak nyaman duduk begitu dekat denganku, sama seperti siapapun juga. Seperti dugaanku sebelumnya, aromanya menghancurkan seluruh sikap murah hatiku. Mike Newton akan memperhatikan kalau gadis itu keluar kelas bersamaku. Kalau aku bisa bertahan selama 1 jam, bisakah aku bertahan selama 2 jam? Aku mengernyit saat merasakan tusukan rasa membakar. Dia akan pulang ke rumah yang kosong. Kepala polisi Swan bekerja 8 jam setiap hari. Aku tahu rumahnya, seperti aku juga tahu setiap rumah di kota kecil itu. Rumahnya tepat di tepi hutan yang tebal, tanpa tetangga di dekatnya. Bahkan, kalaupun punya waktu untuk menjerit, dan dia tidak bakal sempat melakukannya, tak akan ada yang mendengar. Itulah cara bertanggung jawab untuk menangani hal ini. 70 tahun sudah berhasil kulalui tanpa mencicipi darah manusia. Kalau menahan napas, aku bisa bertahan melewati 2 jam. Dan begitu aku berduaan dengannya saja, tak mungkin ada orang lain yang terluka. Dan tak ada alasan untuk terburu-buru selama aksi itu. Monster di dalam kepalaku setuju. Sungguh tak masuk akal untuk berpikir bahwa dengan menyelamatkan 19 murid di ruangan ini, dengan upaya dan kesabaran, aku tidak semonster kalau aku membunuh gadis tak berdosa ini. Meskipun membenci gadis itu, aku sadar benar perasaan benciku itu tidak adil. Aku tahu yang sesungguhnya aku benci adalah diriku sendiri. Dan aku semakin membenci kami berdua setelah gadis itu mati. Aku melewati 1 jam seperti ini, membayangkan cara-cara terbaik untuk membunuh gadis itu. Aku berusaha menghindari membayangkan aksi sesungguhnya. Bisa-bisa itu jadi tak tertahankan. Jadi aku menyusun strategi dan hanya itu. Sekali, ketika pelajaran hampir selesai, dia mengintip ke arahku dari balik dinding rambutnya. Aku bisa merasakan kebencian yang tidak masuk akal itu lenyap saat tatapan kami bertemu. Melihat kebencian tersebut dipantulkan matanya yang ketakutan. Darah mewarnai pipinya sebelum dia sempat bersembunyi lagi di balik rambutnya. Dan aku nyaris menyerah. Tapi bel berbunyi dan kami, betapa klise, diselamatkan. Dia dari kematian, aku hanya untuk waktu singkat dari menjadi makhluk mengerikan yang kutakuti dan kubenci. Sekarang aku harus bergerak. Bahkan meskipun aku memusatkan segenap perhatian pada gerakan yang sangat sederhana itu, aku tidak dapat melangkah sepelan seharusnya. Aku melesat keluar dari ruangan. Jika ada yang memperhatikan, mereka mungkin curiga ada yang tidak beres dengan caraku meninggalkan ruangan. Tidak ada yang memperhatikan. Semua pikiran masih berputar di sekeliling gadis yang telah dikutuk untuk mati dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Aku bersembunyi di mobilku. Aku tidak suka menganggap diriku harus bersembunyi. Kedengarannya sungguh pengecut. Aku tidak punya cukup disiplin untuk berada di sekitar manusia saat ini. Memfokuskan terlalu banyak upaya agar tidak membunuh salah satu dari mereka membuatku kehabisan tenaga untuk menahan diri dari yang lainnya. Sungguh disayangkan jika aku harus menyerah kepada si monster. Sebaiknya kekalahannya sepadan. Aku memutar CD yang biasanya membuatku tenang, tapi sekarang nyaris tak ada gunanya.
Tidak, yang paling membantu adalah udara dingin dan basah yang masuk bersama gerimis lewat jendela-jendela mobilku yang terbuka. Meskipun aku ingat aroma darah Bella Swan dengan sangat jelas, menghirup udara yang bersih ini bagaikan mencuci bersih bagian dalam diriku dari infeksi yang ditimbulkannya. Aku kembali waras. Aku kembali bisa berpikir. Dan aku kembali dapat melawan. Aku bisa melawan sosok yang tidak kuinginkan itu. Aku tidak perlu pergi ke rumahnya. Aku tidak perlu membunuhnya. Tak pelak lagi, aku adalah makhluk rasional yang dapat berpikir. Dan aku punya pilihan. Selalu ada pilihan. Rasanya tidak seperti itu di kelas. Tapi sekarang, aku tidak berada di dekat gadis itu lagi. Aku tidak perlu mengecewakan ayahku. Aku tidak perlu membuat ibuku tertekan, cemas, dan terluka. Ya, itu akan melukai ibu angkatku juga. Dan dia sangat baik hati, teramat lembut dan penuh kasih. Membuat seseorang seperti Esma terluka sungguh tak termaafkan. Mungkin jika aku menghindari gadis ini dengan sangat hati-hati, hidupku tidak perlu berubah. Segala sesuatu sudah seperti yang kuinginkan. Mengapa aku harus membiarkan seseorang yang menjengkelkan dan lezat dan bukan siapa-siapa merusaknya? Sungguh ironis bahwa aku ingin melindungi gadis manusia ini dari ancaman pikiran jahat Jessica Stanley yang remeh dan tidak berbahaya. Aku tidak mungkin jadi pelindung Isabella Swan. Dia tidak membutuhkan perlindungan dari apapun selain dari diriku. Di mana Alice? Sekonyong-konyong aku bertanya-tanya. Mengapa dia tidak muncul untuk menolongku? Untuk menghentikanku atau membantuku membersihkan barang bukti yang manapun itu. Apakah dia terlalu asik mengawasi Jasper agar tidak menimbulkan masalah, sehingga kemungkinan yang jauh lebih mengerikan ini terlewat olehnya? Ataukah aku lebih kuat daripada dugaanku? Mungkinkah aku tak akan melakukan sesuatu terhadap gadis itu? Tidak, aku tahu itu tidak benar. Alice pasti berkonsentrasi habis-habisan pada Jasper. Aku mencari di arah yang ku tahu adalah tempat saudara perempuanku berada, dalam bangunan kecil yang digunakan untuk kelas bahasa Inggris. Tidak butuh lama untukku menemukan tempat suaranya yang familiar berada. Dan aku benar, setiap pikiran Alice terarah kepada Jasper, mengawasi pilihan-pilihan kecil Jasper dengan cermat. Aku berharap bisa menanyakan pendapatnya. Tapi pada saat yang sama, aku lega dia tidak tahu apa yang sanggup kulakukan. Rasa panas yang baru membakar sekujur tubuhku, api dari rasa malu. Aku tidak ingin satupun dari mereka tahu. Kalau aku dapat menghindari Bella Swan, kalau aku bisa menahan diri dari membunuh gadis itu, bahkan sementara aku memikirkannya, monster itu menggeliat dan menggertakkan gigi karena frustasi. Tak seorang pun perlu tahu kalau aku dapat menghindari aromanya. Setidaknya tak ada alasan aku tidak mencobanya. Ambil pilihan yang bagus. Berusahalah menjadi sosok diriku seperti anggapan Carlyle. Jam pelajaran terakhir hampir selesai. Aku memutuskan melakukan rencana baruku saat itu juga. Itu lebih baik daripada duduk di sini di lapangan parkir. Tempat gadis itu mungkin lewat dan membuat upayaku berantakan. Sekali lagi, aku merasakan kebencian yang tidak adil terhadapnya. Aku melangkah cepat. Sedikit terlalu cepat, tapi tak ada seorang pun saksi. Melintasi sekolah kecil itu menuju kantor. Hanya ada resepsionis di sana. Dia tidak memperhatikan kedatanganku yang tanpa suara. Mrs. Cobb? Wanita berambut merah yang tidak natural itu mendongak dan terkejut. Mereka selalu terkejut. Tanda-tanda kecil yang tidak mereka pahami, meskipun mereka sudah berkali-kali melihat salah satu dari kami sebelumnya. Oh, wanita itu terkesiap. Sedikit linglung. Dia merapikan kemejanya. Konyol, wanita itu membatin. Pemuda itu nyaris cukup muda untuk menjadi putraku. Halo, Edward. Apa yang bisa kubantu? Bulu matanya mengendip di balik kacamatanya yang tebal. Salah tingkah, tapi aku tahu
bagaimana tampil menawan ketika menginginkannya. Caranya mudah, karena aku langsung tahu bagaimana mereka mengartikan setiap nada dan gerakan. Aku mencondongkan tubuh maju, menatap matanya seolah aku memandang dalam-dalam ke matanya yang coklat dan hambar. Pikirannya sudah berantakan. Ini tidak akan sulit. Aku ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya dengan jadwal pelajaran saya, kataku dengan suara lembut yang kuatur agar tidak membuat takut manusia. Aku mendengar detak jantungnya bertambah cepat. Tentu saja, Edward. Bagaimana aku dapat menolongmu? Terlalu mudah. Dia mengulang-ulang kepada diri sendiri. Salah, tentu saja. Aku lebih tua daripada kakeknya. Saya ingin tahu, apakah Anda dapat memindahkan saya dari kelas biologi ke sains tingkat senior? Fisika mungkin? Apakah ada masalah dengan Mr. Banner, Edward? Sama sekali tidak. Hanya saja saya sudah mempelajari materi ini di sekolah akselerasi tempat kalian semua belajar di Alaska. Benar, bibir Miss Cobb yang tipis mengerucut sementara dia memikirkan ini. Seharusnya mereka semua sudah masuk college. Aku sudah mendengar guru-guru mengeluh. IP 4, tidak pernah ragu saat menjawab pertanyaan, tidak pernah menjawab salah dalam ujian, seolah mereka entah bagaimana menemukan cara untuk mencontek dalam semua pelajaran. Mr. Farnell lebih senang meyakini siapapun mencontek dalam pelajaran trigonometri daripada berpikir seorang murid lebih pandai daripada dirinya. Aku bertaruh ibu mereka mengajari mereka. Sebenarnya, Edward, sekarang ini kelas fisika sudah penuh. Mr. Banner tidak suka jumlah murid di kelas lebih dari 25 orang. Saya tidak akan merepotkan. Tentu saja tidak. Seorang Cullen yang sempurna tidak pernah merepotkan. Aku tahu itu, Edward. Tapi sekarang ini tidak ada cukup bangku. Kalau begitu, bolehkah saya membatalkan kelas saya yang sekarang? Saya bisa menggunakan waktunya untuk belajar sendiri. Membatalkan biologi? Mrs. Cobb menganga. Itu sinting. Apa sih susahnya duduk sepanjang pelajaran yang sudah kau kuasai? Pasti ada masalah dengan Mr. Banner. Kau tidak akan punya cukup kredit sebagai persyaratan lulus. Akan saya kejar tahun depan. Mungkin kau harus membicarakannya dengan orang tuamu tentang hal itu. Pintu membuka di belakangku. Tapi siapapun yang masuk itu tidak memikirkan diriku. Jadi aku mengabaikannya dan berkonsentrasi pada Mrs. Cobb. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat dan menatap seolah-olah aku memandang matanya lebih dalam. Ini bisa lebih berhasil jika hari ini warna mataku keemasan bukannya hitam. Warna hitam membuat orang takut, seperti sudah seharusnya. Perhitunganku salah, dan hal itu memengaruhi Mrs. Cobb. Dia tersentak mundur, bingung oleh instingnya yang bertentangan. Saya mohon, Mrs. Cobb. Aku menggumam. Suaraku sehalus dan semenawan mungkin, dan dia berhenti menolak. Apakah saya tidak bisa pindah ke pelajaran lain? Saya yakin ada kursi kosong entah di mana. Tidak mungkin biologi jam ke-6 hanya satu-satunya pilihan. Aku tersenyum padanya, berhati-hati menjaga gigiku tidak terlalu terpampang hingga membuatnya ketakutan, membiarkan ekspresi tersebut melembutkan wajahku. Jantungnya berdegup semakin kencang. Terlalu muda. Dia mengingatkan dirinya sendiri dengan panik. Ya, mungkin aku bisa berbicara dengan Bob, maksudku Mr. Banner. Aku bisa, hanya butuh 1 detik untuk mengubah segalanya. Atmosfer dalam ruangan itu, misiku di sana, alasanku mencondongkan tubuh maju ke arah wanita berambut merah itu, yang semula demi satu tujuan, kini berubah jadi demi tujuan lainnya. Hanya butuh 1 detik untuk Samantha Wells memasuki ruangan, meletakkan surat terlambat yang sudah ditandatangani di keranjang dekat pintu, dan bergegas keluar lagi begitu terburu-buru ingin meninggalkan sekolah. Embusan angin yang tiba-tiba melewati pintu yang terbuka menerpaku. Dan aku tersadar mengapa orang pertama yang tadi memasuki pintu tidak menginterupsiku dengan pikiran-pikirannya. Aku berbalik, memutuskan tidak perlu memastikan.
Dalaswan berdiri dengan punggung menempel di dinding di sebelah pintu. Tangannya mencengkram secari kertas. Matanya lebih besar daripada sebelumnya saat ia menangkap tatapanku yang buas dan tidak manusiawi.